Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas tentang tips kiat bagaimana agar kita menjadi seorang yang penyabar, yang kita ambil dari risalah yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan catatan ringkas dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada kiat atau tips yang ketiga. Kiat atau tips yang ketiga agar kita menjadi pribadi yang penyabar. Sebelumnya kita sedikit mengulang, yaitu tips yang pertama dan yang kedua. Apa yang bisa menjadikan kita, apa yang bisa menolong kita, membantu kita untuk menjadi pribadi yang penyabar. Secara singkat, yang pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya hendaknya kita melihat kepada siapa yang telah berkehendak, siapa yang telah mentakdirkan gangguan-gangguan manusia itu menimpa kita. Dan tentu saja itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disuruh mencermati tatkala manusia mengganggu kita, kita mendapatkan ujian dari gangguan manusia, maka kita lihat terlebih dahulu siapa yang telah berkehendak untuk menjadikan itu terjadi. Jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala kita melihat bahwasanya Allah lah yang berkehendak menetapkan gangguan itu menimpa kita, maka beralih pada poin yang kedua, tips yang kedua. Apa itu? Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan ujian dan musibah kepada kita melainkan karena dosa-dosa kita. Kalau kita sudah mengakui dosa-dosa kita, maka kita akan lebih sibuk memperbaiki diri, kita akan lebih fokus bertaubat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dibanding mengurusi dan membalas gangguan tersebut. Inilah dua poin yang pertama yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada tips yang ketiga yang bisa membantu kita untuk menjadi pribadi yang penyabar. Bagi yang memiliki kitabnya yang sudah di-download, bisa melihat halaman ke-13. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Ats-tsalitsu, yang ketiga, an yashhadal abdu husna thawabi alladhi wa'adahu Allahu liman afa wa sabara. Hendak seorang hamba menyaksikan husna thawab, baiknya pahala, alladhi wa'adahu Allah, yang telah Allah janjikan, liman, bagi siapa yang afa wa sabara, memaafkan dan bersabar. Ini poin utamanya. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang penyabar, kita hendaknya melihat apa yang telah Allah janjikan berupa pahala bagi orang yang suka memaafkan dan orang yang bersabar.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan bagi keburukan adalah keburukan yang semisal. Namun barang siapa yang memaafkan dan berbuat perbaikan, maka balasannya ada di sisi Allah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kezaliman. Ayat ke-40 dari surat Asy-Syura. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, walamma kana an-nasu 'inda muqabalatil adza thalathatu aqsam. Dan tatkala manusia ketika ia dihadapkan pada gangguan, ketika manusia ditimpa gangguan dari orang lain, itu ada 3 macam. Zalimun, orang yang zalim, ya'khudhu fawqa haqqihi, yang dia membalas melebihi hak yang bisa ia dapatkan. Ia dipukul sekali, ia membalas pukulan 2 kali, 3 kali. Ia dicela dengan 1 kata, ia membalas celaan dengan 2-3 kata. Maka ini apa? Zalimun. Ini manusia yang pertama tatkala mendapatkan ujian berupa gangguan manusia. Wa muqtasidun ya'khudhu biqadri haqqihi. Yang kedua adalah manusia yang pertengahan, yang sedang-sedang saja, yaitu ia yang mengambil sesuai dengan kadar haknya. Dia dipukul dengan sekali pukulan, ia balas dengan sekali pukulan. Dia dicela dengan 1 kata, ia balas dengan celaan 1 kata. Ia dituduh dengan 1 ucapan, ia balas dengan tuduhan 1 ucapan. Maka ini model yang kedua, jenis yang kedua, muqtasidun, manusia yang pertengahan, yang sedang-sedang. Wa muhsinun, dan yang ketiga adalah orang yang berbuat ihsan. Ya'fu wa yatruku haqqahu, yaitu orang yang memaafkan dan meninggalkan, mengabaikan haknya. Ia dicela, tidak membalas mencela. Ia dipukul, tidak membalas memukul. Ia dihina, tidak membalas dihina. Dia maafkan. Nah, ini jenis yang ketiga. Maka tatkala kondisi manusia, tatkala ia ditimpa ujian berupa gangguan dari orang lain, tidak lepas dari 3 hal ini. Dzakaral aqsama tsalatsata fi hadhil ayati. Maka Allah pun menyebutkan 3 macam manusia ini pada ayat ini. Ayat berapa tadi? Ayat ke-40 dari surat Asy-Syura. Ya. Nah ini. Fa awwaluha lil muqtasidin, maka ayat yang pertama atau potongan ayat yang pertama membahas tentang orang-orang yang berbuat iqtisad, pertengahan, sedang-sedang saja. Wa wasatuha atau wawastuha, ataupun kemudian pertengahan ayat ya membahas tentang lisabiqin, orang-orang yang mendahulukan atau orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, orang yang muhsin, orang yang terbaik, ya, orang yang bergegas di dalam kebaikan. Wa akhiruha lizzalimin, adapun akhir ayat ini membahas tentang orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Nah ini. Wa yashhadu nidaq. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba cermati ayat ini ya. Syekhul Islam mengatakan potongan ayat pertama itu bagi orang yang muqtasid. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan bagi keburukan adalah keburukan yang serupa. Ini boleh. Tatkala kita diperlakukan buruk, diganggu dengan suatu gangguan, kita balas dengan yang serupa, boleh. Ini adalah golongan pertengahan, sedang-sedang saja. Ya. Adapun potongan ayat yang kedua membicarakan tentang orang-orang yang as-sabiqin, yang berusaha terlebih dahulu berlomba-lomba di dalam kebaikan, yaitu orang yang berbuat ihsan. Ya, faman afa wa aslaha, maka siapa yang memaafkan dan berbuat
kebaikan, fa ajruhu 'ala Allah. Ini manusia yang paling mulia. Dari 3 golongan yang ada, ini yang paling utama. Adapun ayat yang terakhir, potongan ayat yang terakhir membahas tentang orang-orang yang zalim. Innahu la yuhibbudz zalimin. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, wa yashhadu nida'al munadi yaumal qiyamah. Demikian pula orang yang diganggu oleh manusia, kalau ia mau bersabar, kalau ia ingin membantu dirinya untuk menjadi pribadi yang penyabar, hendaknya ia bersaksi, menyaksikan nida'al munadi yaumal qiyamah, bagaimana nanti dia akan diseru pada hari kiamat. Ya, di hari kiamat ada yang menyerukan, ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah. Ketahuilah wahai manusia, hendaknya orang yang telah ditetapkan pahalanya atas Allah bangkit. Jadi nanti di hari kiamat akan ada yang menyerukan kepada manusia, orang-orang yang berhak mendapatkan pahala dari Allah hendaknya bangkit. Maka fala yakum illa man afa wa aslah. Saat itu tidak ada yang bangkit kecuali orang yang suka memaafkan dan orang yang berbuat kebaikan. Ya, di hari kiamat golongan ini sangat istimewa. Tatkala diseru siapa yang telah mendapatkan ketetapan pahala atas Allah bangkit. Dan ternyata tidak ada yang bangkit kecuali orang yang memaafkan dan orang yang berbuat kebaikan. Maka wa idza syahada ma'a dzalika fautal ajri bil intiqami wal istifa sahula alaihi sabru wal afwu. Maka tatkala ia mencermati dan menyaksikan, ya, hilangnya peluang pahala dengan membalas dan mengambil haknya, maka akan mudah baginya untuk bersabar dan memaafkan. Ya, akhir kalam dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Jadi bagian akhir ini menjelaskan kalau orang itu merasa kalau seandainya dia membalas, kalau seandainya dia yaitu mengambil haknya, dipukul balas memukul, dicela balas mencela, dihina balas menghina, ya, seandainya dia menyaksikan akan kehilangan pahala balasan di sisi Allah, kalau saya membalas nanti saya nggak dapat pahala di hari kiamat, ya, maka ini akan memudahkan baginya untuk bersabar. Ini akan memudahkan baginya untuk memaafkan. Karena apa? Dia ingin dapat yang lebih baik nanti di hari kiamat. Di dunia dia dihina, dicela, dicaci, diganggu, ya. Dia lebih memikirkan apa? Akhiratnya. Dengan itu dia akan mudah untuk bersabar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan insyaallah sudah sangat jelas. Namun kita lanjutkan, yaitu catatan ringkas dari Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, hadzal amru tsalis. Perkara yang ketiga ini, an yashhadal abdu husnas tsawab. Itu seorang hamba hendaknya menyaksikan, mencermati pahala yang baik yang akan ia dapatkan. Dengan apa? Bersabar. Ai ma a'addahu Allah subhanahu wa ta'ala fi hadzal maqam, yaitu apa yang telah Allah janjikan baginya pada kondisi semacam ini, yaitu apa? Maqamis sabri ala adzal khalqi lis-sabirina ala adzahum. Kedudukan sabar atas gangguan manusia bagi orang-orang yang bersabar atas gangguan mereka. Wal afina anin nas, dan kedudukan orang yang suka memaafkan manusia. Wa huma martabatani ihdahuma a'la minal ukhra. Dan ini adalah dua kedudukan, dua tingkatan yang satu lebih tinggi dibanding yang lain. Dan penjelasan Syekh Abdul Razak ini belum menjelaskan tentang tiga pembagian, ya. Tiga pembagian manusia yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah tatkala mendapatkan gangguan. Syekh Abdul Razak ingin mengupas lebih dalam lagi bahwasanya husnus tsawab, pahala yang baik, itu akan didapatkan bagi orang yang
memaafkan dan orang yang bersabar. Dan beliau memerinci ini ada dua tingkatan, orang yang memaafkan dan orang yang bersabar. Fal'ula martabatus sabri, maka tingkatan yang pertama adalah tingkatan sabar. Yasbiru ala adahum, yaitu orang yang bersabar atas gangguan manusia. Wa a'la minha, dan yang lebih tinggi darinya, an ya'fu anhum, yaitu memaafkan manusia. Jadi sabar ini sudah baik ya. Ada yang lebih baik lagi apa? Memaafkan manusia. Wal afwu maqamuhu a'la, dan memaafkan itu tingkatannya lebih tinggi. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang suka memaafkan pada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Itu surat Al-Imran ayat ke-134. Fahada maqamu ihsan, maka inilah kedudukan dari ihsan. Wala yasilu ilaihi kullu ahad, tidak akan sampai pada kedudukan ini semua manusia. Ya, semua manusia yang muslim, yang mukmin, tidak semuanya bisa mencapai derajat ihsan. Yaitu apa? Memaafkan manusia. Wa inna ma yasilu ilaihi min ibadillahi tabaraka wa ta'ala al-muqarrabin al-muhsinin. Dan sesungguhnya yang sampai kepada tingkatan ini di antara hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah, orang-orang yang berbuat ihsan. Walladhi yu'inu ala dhalik, dan yang bisa menolong manusia atas hal tersebut, syuhudul ajri was thawab, yaitu menyadari dan menyaksikan pahala dan ganjaran yang akan diterima. Maknanya para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang kalau tidak melihat apa sih yang akan didapatkan dari sabar dan memaafkan, mustahil ia akan sabar dan memaafkan. Karena sebagaimana telah kita terangkan, naluri dasar manusia, innan nafsa la ammaratun bisu, jiwa ini senantiasa memerintah kepada keburukan. Itu naluri dasar manusia, suka memerintahkan kepada keburukan. Otomatis ketika ia diganggu, ia akan berontak, ia akan melawan, ia akan membalas. Ini naluri dasar manusia. Namun ada di antara hamba-hamba Allah yang pilihan, ia tidak mengambil jalan tersebut. Ia memilih jalan yang lain, yaitu apa? Sabar dan memaafkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Di antaranya dengan melihat janji Allah di akhirat kelak. Ya, ia butuh selamat di akhirat. Dan ada peluang untuk mendapatkan itu dengan cara yang cukup mudah. Cukup menahan diri dari membalas gangguan manusia. Dan inilah yang namanya sabar dan memaafkan manusia. Nah ini. Jadi dengan syuhudul ajri was thawab, ia akan bisa bersabar. Fayasbiru ala adahum tam'an fima indallahi minas thawab. Maka ia pun bersabar atas gangguan manusia demi untuk meraih apa yang ada di sisi Allah berupa pahala. Aw ya'ti bi amrin a'la min dzalik, atau lebih dari itu, ia datang dengan perkara yang lebih dari sekedar sabar, yaitu wa huwa an ya'fuwa anhum, ia memaafkan mereka. Talaban lima indallahi subhanahu wa ta'ala minas thawab, demi untuk meraih apa yang ada di sisi Allah berupa pahala. Li'anna Allah yuhibbul 'afina 'anil nas, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang memaafkan manusia. Nah, ini dua tingkatan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, sabar dan memaafkan. Ya, sabar itu sudah baik, memaafkan lebih baik. Dan dua-duanya ini bisa didapat kalau orang melihat akhirat. Kalau orang melihat apa yang akan Allah berikan di akhirat bagi orang-orang yang bersabar dan memaafkan. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahumullah ta'ala berkata,
Wa awrada rahimahullahu hadhil ayat al-karimah. Kemudian al-muallif rahimahullah ta'ala, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, membawakan ayat ini, yaitu surat Asy-Syura ayat ke-40. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbudz zalimin. Dan balasan bagi keburukan adalah keburukan yang semisal. Boleh orang yang diperlakukan buruk membalas perlakuan buruk, namun syaratnya dengan yang semisal, setara. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada di sisi Allah. Innahu la yuhibbudz zalimun. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Dzakarallahu subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayati thalatha maratiba li ahwalin nas. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan 3 tingkatan keadaan manusia. Ma'ama yusibuhum min adza minal khalq. Tatkala mereka ditimpa gangguan dari makhluk yang lainnya. Dan ini sudah diuraikan oleh Syekhul Islam, tapi dipertegas oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, al-mujazatu ala sayyi'ati bisayyi'atin misliha. Ya, tingkatan yang pertama adalah membalas keburukan dengan keburukan yang semisal. Ini isyarat para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Memperlakukan orang dengan buruk, mengganggu orang, itu adalah keburukan. Ya, mencela orang, mengganggu orang, menzalimi orang, itu adalah keburukan. Dan keburukan ini berhak untuk dibalas dengan yang serupa. Ya, ini tingkatan yang pertama, membalas keburukan dengan keburukan. Wa mu'aqabatul mu'tadi bimithli ma'tada duna tajawuzin au ta'addin. Dan menghukum orang yang berbuat zalim semisal dengan, yaitu perbuatan zalimnya, duna tajawuzin, tetapi dengan syarat tidak melampaui batas dan tidak berlebihan. Fahada jaizun, maka ini boleh. Wa huwa alladhi dzukira fil ayati biqaulihi ta'ala, dan ini yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, dan balasan bagi keburukan adalah keburukan yang semisal. Ya, wa misluha qauluhu ta'ala, dan ayat yang semisal misalnya bisa kita lihat dalam firman Allah Ta'ala surat An-Nahl ayat 126. Surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Dan apabila kalian disiksa, apabila kalian diperlakukan dengan buruk, balaslah dengan yang serupa perlakuan buruk tersebut. Akan tetapi jika kalian sabar, maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ya, jadi ayat ini tidak hanya satu yang menunjukkan dan menegaskan sabar, memaafkan lebih baik daripada membalas, bukan hanya pada satu ayat saja di dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 126 yang barusan kita baca. Ini tingkatan yang pertama. Manusia ketika dihadapkan pada gangguan yang ia terima, yang pertama terkadang sikapnya membalas. Boleh? Boleh, asalkan balasannya harus setara, harus serupa dengan perlakuan buruk yang ia terima. Al-martabatus tsaniyah, adapun tingkatan yang kedua, al-afwu, yaitu memaafkan. Wahya a'lal maratib, dan ini adalah tingkatan yang tertinggi. Walihada qala Allah subhanahu wa ta'ala, karenanya Allah berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka balasannya di sisi Allah. Ya, Allah sebutkan fa ajruhu 'ala Allah.
Berkata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, wal atiyatu ala qadril mu'ti, dan balasan pemberian itu sesuai dengan kadar, sesuai dengan kehendak yang memberi. Ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan balasannya ada di sisi Allah. Ini menunjukkan balasan itu tergantung Allah nanti yang akan ngasih. Wallahu Subhanahu wa taala ahala fi hadhil atiyati ala nafsihi. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini menjadikan acuan pemberian balasan itu kepada dirinya. Terserah Allah. Ya, kalau orang itu bersabar dan memaafkan, Allah ganjar dengan 100 kali lipat, itu hak Allah. Kalau Allah membalas dengan 1000 kali lipat, itu hak Allah. Kalau Allah membalas dengan 2, 3, 10 kali lipat, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ajruhu 'ala Allah. Ai anna ajra haula'i wa thawabahum 'azimun wa jazilun indahu Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya pahala mereka, ganjaran mereka itu agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan yang kedua. Al-martabatu tsalisatu, adapun tingkatan yang ketiga, yang ketiga adalah martabatul mu'aqabati bi asyaddi minal misli. Tingkatan pembalasan lebih dari yang setara. Tingkatan pembalasan lebih dari yang setara. Wat ta'addi wat tajawuzi, dan membalas dengan berlebihan dan melampaui batas. Ini tingkatan yang ketiga. Wa hadza zulmun, dan ini kezaliman. Kita dicela sekali, balas celaan 2 kali, zalim. Kita dihina 1 kata, kita balas dengan 2 kata, zalim. Kita dipukul dengan 1 pukulan, kita balas dengan 2 pukulan, zalim. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Apakah pembalasan kita setara atau lebih sedikit atau lebih banyak? Allah Maha tahu. Dan ini tingkatan yang paling rendah. Wa hadza dzulmun, ini kezaliman. Wa qad dzakara Allah Subhanahu wa taala hadhil martabata fi qawlihi, dan Allah menyebutkan tingkatan ini pada firman-Nya, innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Berarti apa? Allah membenci orang-orang zalim. Lawan dari cinta adalah benci. Berarti Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Minimal kalau diganggu dengan suatu gangguan, balas dengan yang serupa, dan ini hukumnya boleh. Sekedar membalas yang serupa boleh. Tapi ingat, jangan sampai berlebihan. Sesuatu yang sekedar boleh kalau lebih sedikit zalim. Dan yang terbaik adalah tingkatan yang kedua yang disebutkan di dalam ayat ini, yang memaafkan, yang bersabar. Taib. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, faidan, maka kesimpulannya, an-nasu fi hadzal maqam, manusia dalam kedudukan semacam ini, maqamul adza, ya, tatkala ia ditimpa gangguan dari orang lain, ala thalathati aqsam, ada 3 macam, 3 jenis manusia. Awalan zalimun, yang pertama adalah orang yang zalim. Wa huwa man ya'khudhu fawqa haqqihi, itu orang yang mengambil lebih dari haknya. Ya, dan kita tekankan, kita ulang sekali lagi. Orang yang dipukul sekali tapi membalasnya 2 kali, zalim. Orang yang dicela dengan 1 celaan, ia balas dengan 2 celaan, zalim. Orang yang dihina dengan 1 kata, ia balas dengan penghinaan 2 kata, zalim. Orang yang dituduh dengan 1 tuduhan, ia balas dengan 2 tuduhan, zalim. Ini tingkatan yang paling rendah. Tsaniyan, tingkatan yang kedua, wa muqtasidun, tingkatan pertengahan, yang sedang. Wa huwa alladhi ya'khudhu biqadri haqqihi, yaitu yang mengambil sesuai dengan haknya.
Tapi jujur jamaah sekalian, sulit ya. Sulit kita bisa membalas itu serupa, semisal. Kalau kita menerima celaan, kita nggak bisa ngitung berapa kata dia mencela kita. Dasar kamu bodoh, jahat, kamu biadab, kamu pendusta, kamu gila. Nggak mungkin kita ngitung. Ya, berapa celaan yang sudah dia terima. Yang ada apa? Reaksinya lebih dahsyat lagi biasanya. Li'anna nafsa la'ammaratun bisu'. Jiwa ini suka dengan keburukan, memerintahkan kepada keburukan. Ia menangkap memori 5 detik dia dicela, ia balas celaan dengan 10 detik. Ini sudah zalim. Subhanallah. Boleh kita membalas, tapi ingat, hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai melebihi kadarnya. Innahu la yuhibbul zalimin. Dan tingkatan yang ketiga, tsalitsan yang terbaik adalah wa muhsinun, orang yang berbuat ihsan. Wa ya'fu wa yatruku haqqahu, yaitu orang yang memaafkan dan yang meninggalkan haknya. Ya, dicela sudah ia tinggalkan. Naam. Wa huwa khairu hadhil aqsam, dan ini adalah tingkatan atau jenis manusia yang terbaik. Waqad jama'allahu subhanahu wa ta'ala hadhil aqsama fi hadhil ayatil karimah, dan sungguh Allah telah mengumpulkan 3 macam, yaitu manusia pada satu ayat yang mulia ini. Ya. Jadi jamaah sekalian, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, jadilah kita minimal yaitu golongan yang muktasid, pertengahan. Meskipun ini apa? Sulit. Sulitnya kenapa? Kita nggak bisa ngitung berapa gangguan yang sudah kita terima. Sehingga kalau kita mau membalas, kadang-kadang kita apa? Berlebihan. Jadi tipis antara muktasid dan zalim. Dan yang terbaik tentu muhsin, orang yang memaafkan, orang yang bersabar. Ya. 6. Qala Syekhul Islam Taimiyah, kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, Syekhul Islam Taimiyah berkata, wa yashhadu, dan seorang yang ingin menjadikan dirinya seorang yang penyabar, hendaknya juga memaksikan, ai fi babi husni thawab, tentang bab balasan yang baik di sisi Allah, nida al-munadi yaumal qiyamah, yaitu seruan orang yang menyeru pada hari kiamat. Seruan di hari kiamat. Ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah, hendaknya bangkit orang yang ditetapkan pahala atas Allah Subhanahu wa taala. Fayakumul afuna aninnas, maka yang bangkit adalah orang-orang yang suka memaafkan manusia. Kama fi tatimmatil hadis, sebagaimana dalam akhir hadis. 6. Jadi Syekhul Islam Taimiyah mengutip satu hadis, dan Syekh Abdul Razak memberikan keterangan hadis ini akhrajahu Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai wal Baihaqi fi Syu'abil Iman an Ibnu Abbasin wa Anasin radhiyallahu anhuma. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawai, Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Syekh Abdul Razak mengomentari, wal haditsu fi isnadihi kalam. Hadis ini di dalam sanadnya ada perbincangan. Jadi ada permasalahan, ya. Lakin tughni anhul ayatu fid dalalati alal ma'na nafsihi. Akan tetapi ayat yang dibawakan sebenarnya sudah cukup menunjukkan makna itu sendiri. Ya, apa itu? Kesimpulannya, orang yang ingin berusaha menjadi pribadi yang penyabar, lihatlah pahala yang Allah siapkan baginya di akhirat. Innahu, ya, wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, pahalanya ada di sisi Allah. Kalau orang itu melihat pada sisi ini, dia akan mudah untuk menjadi pribadi yang penyabar. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qala faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ma'asyar muslimin, para pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah pelajaran ketiga kita, ya, dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan juga Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, yaitu menjadi pribadi yang penyabar, ya.
intinya telah ditekankan di awal oleh Syekhul Islam, ya, seorang hamba itu melihat balasan yang akan diterima. Lihat balasan yang akan diterima bagi orang yang penyabar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membalas dirinya. Berapa yang diberikan balasan? Berapa balasan yang Allah berikan? Gak tahu kita. Ya, Allah rahasiakan dan Allah pasti memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan ini yang bisa kita gapai, kita usahakan menjadi pribadi penyabar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.